المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل وزيرا من أهلي لا حول ولا قوة إلا بالله. Kita masih tentang muraqabah, rasa nantiasa dilihat Allah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muraqabah merupakan tingkat tinggi karena sudah mencapai ihsan, iman, Islam, ihsan. Karena orang yang sudah muraqabah ini akan malu untuk melakukan hal-hal yang menjadikan Allah murka. Kenapa? Mau melakukan kemaksiatan, yakin Allah ini melihat, jadi malu. Seperti kita malu ketika melakukan kejelekan dilihat oleh orang-orang soleh. Ini kemarin wa'budhu ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Beribadahlah kamu kepada Allah ka'annaka tarah, seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau enggak bisa fa illam takun tarahu, apabila kamu tidak bisa melihat Allah, seakan-akan melihat Allah, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah itu melihat kamu. Saya senantiasa tahu diri, mawas diri bahwa kita ini senantiasa dilihat Allah, diawasi oleh Allah, akan malu untuk melakukan kemaksiatan. Wa ma taraita nafsaka takasulan, dan kapan saja kau melihat dirimu dalam keadaan malas, melihat dirimu dalam keadaan malas, antoatihi, untuk taat kepada Allah. Lihat diri kita ketika malas untuk taat kepada Allah. Au mailan ila maksiatihi, atau nafsu kita ini atau diri kita ini condong untuk melakukan maksiat kepada Allah. Fadzakirha fa innallaha yasma'uka, maka ingatlah bahwa sesungguhnya Allah mendengarkanmu. Wa ya'lamu sirraka wa najwaka, dan Allah mengetahui hal yang samar dan apa yang kau bisikanmu. Apa yang sama ini Allah tak tahu. Juru tidak sampean males, Allah tahu. Wa ilam yufidha hadza dzikru li kusri ma'rifatiha. Kalau kita malas untuk menjalankan ketaatan dan cenderung untuk melakukan maksiat, maka ingatlah bahwa Allah mendengarmu dan Allah mengetahui apa yang samar dan apa bisikanmu. Fa'ilam yufidha, kalau fa'ilam yufidha, apabila masih belum bermanfaat, belum berfaedah, kamu kamu ingat-ingat bahwa Allah itu mendengarkan kita, Allah mengetahui apa yang samar, bisikan Allah juga tahu. Kalau masih belum berfaedah, belum bermanfaat keingatanmu itu, likusuri ma'rifatiyah, karena bijalalillah, likusuri ma'rifatiyah bijalalillah, karena pendeknya makrifat kepada keagungan Allah. Biasanya itu pendeknya makrifat mengetahui tentang keagungannya Allah. Akhir teledor, akhirnya itu masih dieling krono pendek makrifatnya kepada Allah si tetep ae
sergap nglakoni maksiat kok masih tetap fadkur laha makanal malaikain, maka ingatlah fadkur laha, ingatlah pada nafsumu makanal malaikaini al-karimaini alladaini yakuban hasanat wa sayyiat wa su'aliya hidayatnya talaqal mutalaqiyan anil yamini wa anis shimal qaid. Ingatlah ada dua malaikat. Ada tahap-tahapan. Dua malaikat yang senantiasa mencatat, itu raqib dan atid, senantiasa dicatat. Iya malaikat ini aku ngakoni ini kejelekan, keapian dicatat sama kegiatan. Aku ngakoni kejelekan ini dicatat sama malaikat. Akhirnya sampai menghindari dari kejelekan, di bangku catatan elek. Terus akhirnya menjauhi dari maksiat, sergap untuk menjalankan ketaatan. Kok itu sih pancet ae mental ya. Saking atau hati ya apa? Sikap terpengaruh. Ada lagi ditingkatkan lagi. Jadi masih kamu ingat malaikat nyata itu mayal sumin qaulin illa ladai raqibun atid. Jadi apa yang kau ucapkan ini pasti dicatat tapi malaikat raqib atid itu tadi. Ini kamu bawa kitabnya. Bisa dibawa pulang. Wa ilam tata asar mongko lamun ora nerimo. Oh sudah hati-hati kan ya? Belum. Wa ilam tata asar mongko lamun ora nerimo labet apa nafsu kana nafsu sira bihada tadkir kelawan iki pengiling fadkur mongko ngelingaken sira laha marang nafsuka laha maring nafsuka kurbal mauti ing pareng mati wa annahu satune maut iku akrabu luwe parek iku akrabu ghaibin luwe parek perkara kang samar yuntadaru kang den tunggu apa ghaib wa khawif lan meden-medeni sira ha ing nafsaka bihujumihi kelawan teko ngagete maut ala ghairika ing atase liyane sira wa annahu lan satune maut iku mata nazala semongso temurung apa maut biya kelawan nafsika wa ya hali utawi nafsuka iku ala halati ghairi mardiyatin tetep ing atase tingkah kang ora den ridhoni tangkalibu mongko bali apa nafsuka bi khusranin kelawan tuna lawan rugi la akhira kang ora ana pungkasan iku maujud lahu marang khusran wa ilam yanfa mongko lamun ora manfaati ora migunani ha ing nafsaka apa hada takhwifu iki pemeden fadkur mongko nuturo sira laha marang nafsika ma wa'ada ing barang wa'ada kang janji akan sapa Allah bi kelawan man ing wong atau akan taat sapa man hu ing Allah minas sawabi saking ganjaran al azimi kang agung wa malan barang tawa'ada kang ngancam sapa Allah bi kelawan man ing wong aso kang durhaka sapa man hu ing Allah minal adabi bayane siksa al alimi kang banget lorone. Wa kul lan ngucap sira laha marang nafsika ya nafsi nafsu ma ba'dal maut ora ana iku ketuwe ing dalem sakwise mati min mustaqtabin utawi saking panuprit wa ma ba'da dunya lan ora ana iku tetep ing dalem sakwise dunya min darin saking dunya saking panggonan illal jannatu kejaba utawi swarga awin naru utawa neraka fakhtari mongko milih sira
Milio sira nafsu linafsika kedue awak sira in syi'ta lamun karep sapa sira taatan ing taat takulu kang ana apa akibatu pungkasane taat al fauza iku bejo wal ridwana lan ridhoe Allah wal khuluda lan langgeng fi fasihil jinan ing dalem jembare pira-pira swarga wan nadara lan ningali ila wajhil karim marang dati Allah al karim kang mulya al mannan kang tur kanugrahan kang agung al karim kang agung al mannan kanugrahan wa in sita lan karep sira lamun karep sira maksiatan ing maksiat yakunu kang ana apa akhiruha akhire maksiat iku al khizya ino wal hawana tegese ino wasukhta lan den bendoni wal hirmana lan kalingan wal habsa lan den tahan wa inna taubaqatin niran ing dalem antarane pira-pira undake neraka baina taubaqatin niran ing dalem antarane pira-pira undakane neraka. Jadi ini ketika kita malas untuk taat kepada Allah, malas untuk taat kepada Allah dan cenderung untuk melakukan maksiat, maka kita disuruh ingat bahwa Allah mendengarkan kita, bahwa Allah mengetahui apa yang rahasia dan bisikan kita. Fa'inal yusfidah, kalau masih belum berfaedah, belum bermanfaat, ingat kita bahwa Allah mendengar, bahwa Allah mengetahui. Karena ada zikr liku fi ma'rifati bijalillah ta'ala, karena pendeknya makrifat kita kepada Allah. Fadkurlaha maka al malakil karim alladzani yakubani al khasaba sayyat wa su'aliya yatlaqqan mutalaqiyan anil yamin wa anis shimal. Ingatlah bahwa malaikat dua yang di tangan kanan dan kiri kita, malaikat raqib dan atid, selalu mencatat kebaikan dan juga kejelekan. Kalau masih tetap baik, gak bisa merubah nafsu kita kok masih melakukan kemaksiatan, ada lagi lanjutkan. Fa ilam tata'asal fi hadzal tafkir, kalau masih tidak membekas, tidak pengaruh tahu bahwa malaikat nyatet kebaikan kejelekan kok sik pancetae kalau perubahan ya, kok sik saged melakukan maksiat, kok sik saged melakukan rasan-rasan, kok sik gak ana pengaruh. Fadkurlaha, maka ingatkan nafsu kita qurbal maut wa an aqrabu ibil yuntadu wa khawifa bi hujumi ala wa idika wa anna matana safiya wa ya ala halan wa matiyah dan bi khusran la akhlahu fa illam yanfa hadha taqwif fadkurlaha ma wa'adallahu fi. Jadi ingat mati qurbal maut, karena kita akan mendekati mati ki pasti wis. Kan kabeh calon mati, camat calon mati pasti wis qurbal maut wa ana aqrabu ghaib. Jadi matiku paling dekat-dekatnya sesuatu yang sama, sesuatu yang gaib, sesuatu yang samar, ya mati wis, pasti wis. Kalau ada orang meninggal, kamu ingat tuh, yo bakal awak ya antri, awak ngalah wis, bab mati ngono iki ya, sampun isi titik. Tapi ya kok masih ngalah, gak ngalah, sesuai ajale gak bisa wis. Yunta wa khawf fi hujumnya, dan takuti nafsumu dengan mati dadak. Kan banyak, apalagi barusan ini malaikat panen ya. Ini kampungnya sampai gak ono mati, banyak ya? Enggak ada. Banyak khawatir awak itu pas awak kok pas gilirannya ya. Oh itu wa anna mata nazlafia. Kapan turunnya? Wis turun malaikat gak iso wis. Ono sing wedi. Ya, sampai mlayu nang luar kota ngono, dipek mati nang ngene kota. Memang ajale ngene kota dudono ngono.
wa ya ala hal ghairi mardiyah tapi bi khusran la iqrar. Jadi mata nazala biya, kapan mati itu turun kepadamu setelah tiba saatnya. Wala alha wa hiya ala halati ghairi mardiyah, dan dalam keadaan tidak diridhoi oleh Gusti Allah. Tangkal bi khusran la iqrar. Akhirnya apa? Ketut rugi la iqrar lahu, yang tidak ada pungkasnya rugi nih. Ekspedisian mati dalam keadaan su'ul khotimah, na'udzubillah, wis rugi wis. Karena masih wali-wali nih Gusti Allah ini lebih takut daripada kita. Mereka yang ditakuti su'ul khotimah, mati dalam keadaan apa? Jelek, tanpa membawa iman kepada Allah. Lebih takut mereka daripada kita yang banyak dosa ini. Karena kunci dari husnul khotimah tidak ada lain, yaitu istiqomah. Jelas kene janjine Gusti Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa bashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ini pada waktu orang yang ahli istiqomah meninggal, ajalnya datang sakaratul maut, didatangi malaikat rahmat yang memberi kabar gembira, tempat-tempat ditunjukkan. Akhirnya mereka tersenyum karena diperlihatkan surga. Padahal Masya Allah sakitnya luar biasa, tapi kok bisa tersenyum? Diperlihatkan. Jadi orang yang mau meninggal ini diperlihatkan oleh Allah. Diperlihatkan oleh Allah. Ini tempatmu, swarga atau neraka. Kita pergi. Orang loro lengan asih tinggal. Ya ini ya. Jadi diperlihatkan ahli swarga atau ahli neraka, diperlihatkan. Ya, ahli swarga moro mesem sampean lihat ulama-ulama itu, Masya Allah. Saya kebetulan alhamdulillah ya meninggalnya Habib Husain Ustaz Ibadillah, diberi kesempatan saya ketuk awal dahinya, alhamdulillah, kenikmatan yang luar biasa. Jadi mereka tersenyum semua meninggalnya karena sudah diperlihatkan surga. Apa mereka? Karena istiqomah, istiqomah. Fa'ilam yang faham ada takhwif. Apabila sikap manfaat aja, seiling mati kok si pancet aja, sampai lihat kata wong ngumpul cekakaan, ya gak eling bakal mati, buyu-buyu cekakaan. Malah ono pasukan putih-putih gua, joget-joget ini aku, ambil ngenteni apa? Markona itu ya. Oh ya, viral itu joget-joget. Nah, apa itu? Pacaran jeruk kuburan ini. Nisol itu kuburan. Kayak ini bakal istet ya, bahasa Inggris ya. Fadkur laha ma wa'adallah. Kasih kak, wadiaye diingatkan dengan apa? Mati. Fadkur laha ma wa'adallah. Fadkur mongko nutur sira laha marang nafsuka ma wa'ada. Sudah dijanjikan, terus diatain ya. Maka ingatlah terhadap janjinya Allah. Man atau ahu minas sabr adim, maka ingatlah terhadap janjinya Allah dari pahala yang besar. Wa ma tawa'ada bi man asahu, dan ancaman Gusti Allah bagi orang yang maksiat minal adabil alim, dari adab yang menyakitkan.
Wa kullaha ya nafsi, dan katakan kepada nafsumu, ma ba'dal maut, tidak ada setelah mati, min mustahjab wa ma ba'dad dunya min darin ilal jannawan. Nah, jadi tidak ada setelah mati yang tempat kembali, wa ma ba'dad dunya min darin ilal jannah. Tidak ada setelah di dunia ini dari mindan rumah ilal jannawan wanar, kecuali apa? Surga dan neraka. Wis kano maneh wis ana dunya cuma sebentar kita. Betul-betul. Ini untuk mengingatkan kita. Wape mulai terakhir iki wis tanyakan kepada hatimu, pada nafsumu, setelah mati nanti, bahwa pada dunia nggak ada setelah dunia ini, mindarin ilal jannah wan nar, kecuali swarga dan neraka. Wis pasti wis yakin aku wis. Mas sampeyan yakin ya besok lek ana swarga ana neraka. Tapi kita nggak semua yakin kalau kita ini di surga, ya yakin apa? Yakin berarti rumah bersih ya. Takut semua ya. Swarga neraka. Makanya kita perlu ya. Perlu ya apa supaya mlebu swarga. Ya apa supaya dibebaskan dari neraka. Termasuk perbanyaklah zikir, terutama sholawat. Karena sholawat itu juga zikir. Nek zikir belum tentu sholawat, tapi kalau sholawat pasti zikir. Kan banyak orang itu sakjane suwe ono ngene neraka karena banyaknya sholawat, akhirnya gak lama-lama. Bahkan karena banyaknya sering sholawat kepada Allah dengan dipenuhi mahabbah, sehingga sakjane mlebu neraka urung. Ya cocok. Ini ahli sholawat ini. Dan sampai mlebu neraka dibebaskan. Akhirnya langsung mlebu swarga. Nah, dosa-dosa ya menungso ya apa? Kan besok itu lek dosa nang Gusti Allah kan gampang. Dan dosa-dosa yang menungso ya apa? Wis gampang Gusti Allah hal itu. Ya. Gusti Allah menghendaki orang ini masuk surga. Jadi wong sing pernah kamu salah dulu di dunia, di Gusti Allah diiming-iming swarga. Itu mang yang kemarin saya terangkan. Apa gak kon bebas no ta? Apa kon kaget duwe ini akhirat iki. Percuma duwe gak kanggo. Iki lho nek kon bebas no swarga balesane. Damel sinten iku? Yo bagi wong sing bebas no utang, bagi wong sing nyepuro ambek wong sing apa sing dolimi kumang gak gelem sampeyan oleh swarga. Oke puru kan ono ya Allah ora gelem ae ya wis beres urusan menungso kono wis diiming-iming oleh Gusti Allah swarga sapa kan nek sampe gak gelem manuk tetep nagih ae ya tagihin ngono mlebu neraka ya wong dosa akeh. Tapi lek awakmu bebas no, iki swarga. Ipun kula bebas no mawon. Ipun kula sepuro mawon. Langsung celung masuk swarga. Ya wis mlebu swarga ambil wong sing ambil dolimi nang awakmu man. Wong ya stopat kumane. Nah, iki kalau sudah mendapatkan pengampunan dari Allah, siapapun apapun akan menjadi mudah. Fahtari linafsika. Kemudian nafsumu suruh milih insita ta'atan takunu akibat al-fauz wa ridwan. Nafsu, kalau kamu menginginkan taat marang Allah, takunu akibat al-fauz wa ridwan, kau akan mendapat berakibat bejo bahagia dan mendapat ridho dari Gusti Allah. Oleh ridho dari Gusti Allah itu sampai masih mlebu neraka, oleh ridho dari Gusti Allah gak panas.
Sampai delok malaikat itu masa kepanasan ya. Oleh ridhone Gusti Allah. Bahkan Nabi Muhammad sendiri ya, setelah surga dibuka gak langsung mlebu enak-enakan ngono gak. Mungkin kalau kita dibukakan surga ketok nikmat ngono lali bae ya. Kanjeng Nabi enggak. Setelah dibukakan masukkan semua orang-orang soleh oleh umat sampai entek bersih umat Kanjeng Nabi ditoleh sampai nang neraka-neraka gak panas Kanjeng Nabi ditoleh itu karena Kanjeng Nabi dapat ridhone Gusti Allah sampai entek wong Islam itu sampai gak ono kebaikan sama sekali kecuali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kebaikan mek iku lagi mati di Islam dapat syafaat kanjeng Nabi tapi ya suwe sing dikuatirno yang dikuatirkan kita ini apakah bisa ketika mati ini apakah sudah menjamin kita semua ini mati dalam keadaan husnul khotimah. Ini sing ditakutkan karena pada waktu sakaratul maut ini setan iblis pada ngelumpuk kabeh. Ya, ngelai tutu-tutu kayak sakaratul maut. Sampe gak tahu sakaratul maut apa ya. Podo aku. Tapi kita bisa meyakini bahwa ngelai tutu-tutu ya malaikat apa? Tergantung ana malaikat apa golongan setan yang teko ini. Kayak wong sing ahli istiqomah sing jelas malaikat rahmat datang. Enak memberi kabar gembira. Tapi orang sing gak duwe istiqomah, malaikat rahmat gak kira teko. Sing teko golongane iblis, sedruwul, mak lampir, pemane lho ya. Semua demit-demit iku teko kabeh kutho. Wis takuti keweden, mati dalam keadaan suul khotimah naudzubillah. Sampai lihat aja Barsiso itu alime tutu-tutu ya. Saat ini 1000-an kita suargoi ya kita suargoi tapi ternyata mati dalam keadaan su'ul khotimah bal'am dungone mustajab ya mati ya su'ul khotimah kita masih nggak merasa aman kita ini masih satu ngaji ini justru lebih kuat wal khulud fi fasihil jinan wa nar ila wajhil karim wa salih ridhone Gusti Allah iki iso langgeng fi fasihil jinan jembare swarga wa nar ila wajhil karim dan bisa memandang zat Allah yang mulia. Jadi kenikmatan yang paling besar kita bisa memandang Allah itu paling besar. Memandang Allah bidadari dibanding Allah itu apa-apa nih. Mungkin kita kalau kita ini bayangno orang mlebu swarga enak rek iso pijet-pijetan ambek bidadari mungkin ngono ya. Itu rek memandang Allah kecil semua itu. Kecil semua. Yang paling nikmat dulu besok itu memandang Allah, kedua memandang Rasulullah. Itu paling nikmat kita. Jadi semakin banyak kita zikir kepada Allah, semakin banyak kita kelak memandang Allah di surga. Semakin banyak kita bersolawat kepada Rasulullah, semakin banyak kita bisa memandang Rasulullah. Jadi kok bisa semua orang kan swarga beda. Meskipun swarga beda, sampai bisa melihat setiap saat seperti sampai melihat matahari. Rasulullah seperti itu. Bahkan Rasulullah bisa hadir kepada kita walaupun surganya berbeda. Jangan jauh-jauh. Rasulullah kan sudah meninggal sekarang ya. Tapi masih bisa hadir terhadap orang-orang soleh, wali-wali Gusti Allah. Ada yang melalui mimpi, ada yang melalui yang itu terang-terangan datang. Bahkan ada yang tahu ketika hadir di majelis taklim, tahu datang, Rasulullah datang, duduk, melihat terang-terangan itu. Ada yang seperti itu.
Bahkan wali-walinya Allah juga masih banyak yang manfaat mendatangi orang, ya, karena masih hidup, memberi nasihat dan sebagainya. Fil orangnya meninggal, jasadnya meninggal, tapi rohnya masih itu karomah dari para wali. Lek kanjeng Nabi itu mukjizat, lek wali karomah. Wa icita maksiatan yakunu akhiru al-khasya wal hawan. Tanyakan kepada nafsumu, lek kamu kepingin swarga, takun akil fauz waridwan rasul, ya memang bisa memandang Allah dan sebagainya. Kalau kamu ingin taat ya swarga. Wa icita maksiat yakun akhiru al-khasya wal hawan. Kalau kamu ingin maksiat yakun akhiru al-khasya, ya sekarang akhirnya kecuali hina wasukhta wal khiman, dapat kemurkaan Allah, kalingan wal khafiyah ditahan beso ana ing baina tabaqatin niron antarane undak-undaken Allah. Fa'alis nafsaka bihadil adkar, mongko mulasara sira nafsaka ing nafsu sira bihadil adkar kelawan iki pira-pira antako udi saking tenguk-tenguke nafsu sira anit taati saking taat wa rukuniha lan condonge nafsu ilal maksiati maring maksiat. Fa inna mongko seturi hadil adkar minal adwiyati sang iku setengah saking pira-pira tangga anafiati kang manfaati di amrodil gulu marang pira-pira loro di ati. Tuma innahu mongko kari-kari innau seturi kelakuan inistasara iku lamun timbul obah-obah min kolbika saking ati sira inda istisari nalikane ngrasa sira anallaha ing setune Allah iku yaroh pirsa sapa Allah ka ing sira apa hayatun isin yang nauka kang nyegah ka ing sira an mukhalafatihi saking nulayani Allah wa yahmilu lan gelemaken apa kaya ka ing sira ala tasmiri ing atase cancut fi taatihi ing dalam taat marang Allah. Wa indaka mongko iku ing dalam sanding sira apa sayun utawi suwi-wiji min haqaiqil muraqabah saking pira-pira hakikate muraqabah. Kalau sudah menjalani itu semua sehingga timbul rasa malu. Kalau sudah timbul rasa malu, maka akan bangkit bahwa Allah yaraka haya'ud yang nau'an mukhalafati wa ala tasmir. Kalau sudah merasa dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah, akhirnya mempunyai rasa malu. Kalau sudah malu, maka kita untuk giat untuk ibadah dan kita akan malu untuk melakukan kemaksiatan. Ini cara muraqabah. Nanti ada lagi trik-trik yang untuk menjadikan kita ini semakin dekat kepada Allah. Jadi kitab ini menuntun kita, ya apa kita ini bisa dekat kepada Allah. Gak langsung dituntun sih, carane untuk rambu-rambu ini. Akhir kita benar-benar menjadi hamba yang soleh. Ya Rabbana tarofna bi annana tarofna wa annana asrofna la asrofna fatub alaina tauba